Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang amil-amil dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini dihukumin nasab. Sementara nasabnya maf'ul mutlak ini tidak dengan sendirinya, melainkan terdapat amil-amil yang menasabkannya. Amil-amil daripada maf'ul mutlak itu yang pertama adalah masdar. Jadi masdar ini menjadi amil daripada maf'ul mutlak baik secara makna atau secara lafaz atau juga secara makna tanpa lafaz. Contohnya masdar yang menjadi amil daripada maf'ul mutlak secara makna dan lafaz. Jadi sekaligus secara makna dan lafaz. Contohnya seperti lafaz qala idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura. Qala, Allah berfirman, idhab, pergilah, faman, maka adapun barang siapa, tabi'a, ialah mengikutin siapa itu manka kepadamu, minhum, di antara mereka, fa inna, maka sesungguhnya jahannam, neraka jahannam itu, jazaukum, ialah balasan kalian, jazaan maufura, jazaan sebagai balasan, maufuron yang cukup. Kita perhatikan lafaz jazaan. Lafaz jazaan ini merupakan maf'ul mutlak yang dalam hal ini i'rabnya nasab. Yang menasabkan daripada lafaz jazaan yaitu amilnya adalah lafaz jazaukum. Jadi lafaz jazaukum ini menasabkan kepada lafaz jazaan sebagai maf'ul mutlak secara makna dan lafaz. Dikatakan secara lafaz karena memang lafaz jazaan ini memang senada atau sama dengan lafaz jazaukum. Sementara secara makna antara lafaz jaza dengan lafaz jazaan ini juga sama. Jadi ini yang dimaksud dengan masdar tersebut menjadi amil daripada maf'ul mutlak secara makna dan lafaz sekaligus. Lafaznya sama dan maknanya juga sama. Kemudian contoh daripada masdar yang sebagai amil dari maf'ul mutlak secara makna saja. Namun lafadznya nanti berbeda. Jadi hanya maknanya saja yang memiliki kesamaan. Contohnya seperti lafadz a'jabani imanuka birrasuli tasdiqan. A'jaba, membuat kagum, ni kepadaku, imanuka, apa imanmu, birrasuli, terhadap rasul, tasdiqan, sebagai pembenaran. Kita perhatikan lafaz tasdiqan. Tasdiqan di sini i'rabnya nasab dan yang menasabkan adalah lafaz imanuka. Imanuka ini adalah merupakan masdar dan dia menjadi amil daripada lafaz tasdiqon secara makna saja. Karena memang secara lafaz antara tasdiqon dengan imanuka di sini berbeda. Kedudukan daripada lafaz tasdiqon di sini tidak sebagai maf'ul mutlak melainkan sebagai naib maf'ul mutlak, sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak. Karena memang hanya maknanya saja yang sama, sementara lafadznya tidak sama. Penjelasan tentang naib daripada maf'ul mutlak ini nanti insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini amil yang pertama yaitu yang berupa masdar. Bahwa masdar ini bisa menasabkan kepada maf'ul mutlak baik secara lafadz dan makna atau hanya sekedar maknanya saja. Kemudian amil yang kedua dari maf'ul mutlak di sini adalah fi'il.
Untuk kalimat fi'il yang bisa menjadi amil dari maf'ul mutlak di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, fi'il tersebut harus masuk di dalam kategori fi'il mutasarrif. Jadi bukan fi'il jamid seperti laisa atau asa. Asa atau laisa ini tidak bisa menjadi amil dari maf'ul mutlak karena lafadz laisa dan asa ini masuk di dalam kategori fi'il jamid. Kemudian ketentuan yang kedua ini adalah harus berupa fi'il tam. Jadi bukan termasuk dari fi'il nakis seperti kana wa akhwatuha. Jadi tidak bisa kita katakan kana Khalidun najihan kaunan. Karena ada Khalidun, siapa Khalid, najihan ialah sukses, kaunan keberadaannya. Lafadz kaunan ini tidak bisa dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Karena lafadz kana di sini adalah termasuk dari fi'il nakis yang tidak bisa menjadi amil daripada kalimat fi'il. Sehingga susunan semacam ini dikatakan sebagai susunan yang tidak sah. Dengan menjadikan lafadz kaunan sebagai maf'ul mutlak dan amilnya adalah lafadz kana. Ini adalah ketentuan yang kedua. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah fi'il tersebut tidak termasuk dari kelompok fi'il yang menghapus hukum i'rab dari mubtada dan khobar. Jadi ketentuan yang ketiga agar fi'il ini bisa menjadi amil dari maf'ul mutlak adalah amil tersebut tidak masuk di dalam kategori dari kalimat fi'il yang menghapus hukum i'rab daripada mubtada dan khobar seperti dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha itu menghapus hukum daripada mubtada dan khobar. Yang keduanya nanti akan dijadikan sebagai kedua maf'ulnya. Mubtada akan dijadikan sebagai maf'ul yang pertama, sementara khobar mubtada akan dijadikan sebagai maf'ul yang kedua. Sehingga untuk dhanna wa akhwatuha tidak bisa menjadi amil daripada maf'ul mutlak. Tidak bisa kita katakan dengan dhanantu Khalidan najihan dhannan. Dhanantu menyangka siapa saya, Khalidan kepada Khalid, najihan kepada orang yang sukses, dhannan dengan menyangka sungguh. Susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang tidak sah karena menjadikan lafaz dhannan sebagai maf'ul mutlak sementara amilnya adalah lafaz dhanna. Dan ketentuan yang keempat yaitu fi'il tersebut tidak masuk di dalam kategori fi'il ta'ajjub. Yang fi'il tersebut dipakai di dalam uslub ta'ajjub atau di dalam susunan ta'ajjub, sehingga tidak bisa dikatakan dengan mengatakan ma ajmala al manazir jamalan. Ma ajmalal manaziro, alakah indahnya pemandangan-pemandangan itu, jamalan dengan indah sungguh. Susunan ini adalah dikatakan sebagai susunan yang tidak benar karena memaksakan lafadz jamalan ini sebagai maf'ul mutlak sementara amilnya adalah lafadz ajmala yang masuk di dalam kategori fi'il ta'ajjub. Jadi ini adalah susunan yang tidak benar. Contoh daripada fi'il yang menjadi amil daripada maf'ul mutlak yang benar adalah seperti lafadz minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum
man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina, ialah di antara orang-orang mukmin, rijalun, adapun beberapa orang, sodaku, yang menepati siapa mereka, ma terhadap apa, ahadu, yang telah berjanji siapa mereka, Allah, kepada Allah, alaihi, terhadap ma. Faminhum, maka di antara mereka, man, adapun orang, qadha, yang telah habis nahbahu, apa usianya man. Wa minhum, dan ialah di antara mereka, man, adapun orang, yantadhiru, yang menunggu siapa man. Wa ma baddalu tabdila, wa ma baddalu, dan tidak merubah siapa mereka, tabdilan, dengan merubah sungguh. Kita perhatikan lafaz tabdilan. Lafaz tabdilan ini merupakan maf'ul mutlak yang i'rabnya nasab, dan yang menasobkan adalah lafaz baddalu yang merupakan kalimat fi'il, dan ini menjadi amil daripada lafaz tabdilan. Lafaz baddalu di sini merupakan kalimat fi'il yang menjadi amil dari maf'ul mutlak, dan dia telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Lafaz baddalu ini termasuk daripada fi'il mutasharrif, artinya dia memiliki tasrifan dari mulai fi'il madhi hingga sampai akhirnya. Kemudian lafaz baddalu di sini juga termasuk dari fi'il tam, dia memiliki fa'il dan juga bisa memiliki maf'ul. Selanjutnya lafaz baddalu ini juga bukan termasuk dari kalimat fi'il yang menghapus hukum daripada i'rab mubtada dan khobar. Dan lafaz baddalu ini juga tidak masuk di dalam susunan fi'il ta'ajjub. Sehingga dari sini lafaz baddalu sudah memenuhi syarat untuk menjadi amil dari maf'ul mutlak, yaitu lafaz tabdilan. Kemudian amil yang ketiga itu adalah isim mushtaq. Isim mushtaq yaitu isim-isim yang mencakup isim fa'il, kemudian isim maf'ul, dan selanjutnya adalah sighat mubalaghah. Contoh isim mushtaq yang berupa isim fa'il yang menjadi amil daripada maf'ul mutlak, seperti lafaz wassafati soffa, wassafati, demi rombongan orang-orang yang berbaris, sofan, dengan berbaris sungguh. Lafaz sofan ini adalah merupakan maf'ul mutlak dan dia hukumnya nasab, dan amil yang menasobkan itu adalah lafaz as-sofat. As-sofat ini bentuknya adalah termasuk dari isim fa'il. Contoh yang lain seperti lafaz wadh-dhariyati dzarwan. Wadh-dhariyati, demi angin yang menerbangkan debu, dzarwan, dengan kuat. Lafaz dzarwan di sini adalah termasuk dari maf'ul mutlak yang i'rabnya adalah nasab, dan yang menasobkan ini adalah amilnya yang berupa isim fa'il. Kemudian contoh yang sederhana seperti lafaz ana dharibun zaidan borban. Ana, adapun saya, dharibun, ialah orang yang memukul, zaidan, kepada Zaid, borban, dengan memukul sungguh. Lafaz borban di sini kedudukannya sebagai maf'ul mutlak yang hukumnya nasab, dan amil yang menasobkan di sini adalah lafaz dharibun yang berbentuk isim fa'il. Ini adalah contoh daripada isim mushtaq yang merupakan amil dari maf'ul mutlak yang berbentuk isim fa'il. Kemudian contoh amil yang berbentuk isim maf'ul seperti lafaz khalidun madrubun borban. Khalidun, adapun Khalid, madrubun, ialah orang yang dipukul, borban, dengan pukulan sungguh.
Atau makna bebasnya adalah Khalid adalah orang yang benar-benar dipukul. Lafadz dorban di sini merupakan maf'ul mutlak yang hukumnya nasab, dan yang menasobkan adalah lafadz madrubun. Madrubun termasuk daripada isim mushtaq yang berbentuk isim maf'ul. Kemudian contoh isim mushtaq yang berbentuk sighat mubalaghah seperti lafadz Khalidun farihun, farhan. Khalidun adapun Khalid, farihun ialah orang yang benar-benar bahagia, farhan dengan bahagia sungguh. Lafadz farhan ini adalah merupakan maf'ul mutlak yang i'rabnya nasab, dan yang menjadi amil adalah lafadz farihun. Farihun ini adalah termasuk isim mushtaq yang berbentuk sighat mubalaghah. Ini adalah beberapa amil daripada maf'ul mutlak, yaitu berupa masdar, selanjutnya berupa fi'il dengan beberapa ketentuan dan syarat yang ada, dan selanjutnya adalah berupa isim mushtaq yang berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, dan sighat mubalaghah. Demikianlah pembahasan tentang amil-amil daripada maf'ul mutlak. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.